Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suparno tak henti-hentinya selalu mendoakan para pemirsa pendengar YouTube. Insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini Suparno akan sedikit cerita atau memberikan masukan demi kebaikan, mungkin untuk kebaikan bangsa dan negara. Contohnya apa sih bedanya wayang dan wakil? Mohon maaf, ini bedanya wayang dan wakil. Kalau wayang itu dulu, zaman dulu ini ceritanya para sunan, khususnya Sunan Kalijaga itu memberi budaya itu namanya wayang. Itu tujuannya apa? Mengajak rakyat Indonesia itu supaya ke jalan yang benar, tahu tentang bagaimana bahwa dunia ini ada yang menciptakan, manusia ini ada yang menciptakan. Tentunya kita harus bersyukur, menyembah pada Sang Pencipta tadi melalui sembahyang, sholat. Untuk memanggilnya itu melalui budaya seni namanya wayang. Makanya dikasih nama wayang itu wajibe wong urip kudu sembahyang. Wajibe wong urip kudu sembahyang. Sembahyang, menyembah pada Tuhan selaku pencipta. Contohnya kue, roti kue ini kalau dijual di toko-toko itu kan sebelum dijual ada yang membuat manusia yang membuat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi otomatis kita perlu wajib sembahyang, mensyukuri apa yang menjadi ciptaannya. Kita manusia juga perlu menyembah pada Sang Pencipta karena kita manusia, yang menciptakan adalah Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wayang. Kalau wakil, apapun jabatannya wakil, mohon maaf ini, apapun jabatannya wakil, yaitu wajibin sikil, kewajiban kaki. Sikil itu kaki, kewajiban sikil. Jadi apapun jabatannya namanya jabatan wakil, mohon maaf nih, apapun jabatannya nih, itu harus lincah gerakannya kaki. Contohnya dia mampu jalan di tempat, langkah perlahan, langkah biasa, langkah tegap, jalan cepat, lari biasa, lari cepat. Contohnya kalau lari itu harus, nanti siapapun yang jadi wakil apa aja nih, apalagi wakil presiden itu harus mampu lari di lapangan itu 12 menit putaran, berapa kali putaran, nanti yang dapat putarannya di 8 bola itu 12 menit itu, itu yang siap jadi wakil presiden. Ini saran aja, karena wakil itu wajib sikil, harus jalan mungkin belusukan kemana-mana, lihat lereng-lereng gunung perlu direvitalisasi enggak, belusukan ke rakyat perlu dimonitor enggak dengan matanya, mohon maaf, dengan melihat langsung dengan mata kepala, mendengar dengan telinga, ilmu perasaannya dengan perasa, dengan hati, nanti bisa sumbangsi untuk memberikan keputusan maupun pertimbangan untuk kemajuan negara, rakyat biar sejahtera. Itu contohnya wajibin sikil untuk berjalan, bukan, mohon maaf ini, coba duduk manis, bukan duduk manis saja, bukan, tapi harus berjalan, belusukan dan macam-macam, gitu. Karena bagaimanapun namanya wakil itu harus, contohnya harus bisa lomba mencangkul, mencangkul tanah, sawah, yang rapi dan yang banyak, itu yang bagus, yang terpilih. Keringatnya harus netes di bumi, biar bumi itu berkah. Karena seorang pemimpin kalau diawali dari netes keringat, mencangkul, bisa menandur, tandur itu nancep dengan mundur, nanam dengan mundur. Itu harus tahu, dipegang akarnya, nancep ke tanah, biar nggak putus, biar hidup. Itu kan di tandur itu tancap mundur, nanam, tancap tanam mundur, bukan nandur maju, bukan, nanti rusak tanamannya, mundur. Makanya dikasih nama tandur. Itu harus juga tahu, karena dengan ketetesan keringat, dengan mencangkul, itu nanti berkah bumi. Pemimpin harus syaratnya harus berkah bumi dulu, meneteskan keringat di bumi dengan mencangkul tandur tadi. Nanti bumi bersahabat. Kalau bumi bersahabat, nanti mohon maaf ini, kita bukan ngelantur, mungkin karena bersahabat, sering berdoa, zikir, ingat keagungan Tuhan, berdoa di lereng gunung, di mana-mana, atau di pantai, supaya ini tidak ada bencana, mengurangi, bukan nggak ada, mengurangi. Karena intinya kalau di pemerintah ini, pemimpin disayangi Tuhan, insya Allah bencana akan kurang. Jadi kurang lebihnya itu para pemirsa, mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.